Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saintis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar organisme sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Biologi Umum kelas 3A. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Rita Erviana Cahyani dengan NIM akhir 011 dari Tadris IPA kelas 3A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar organisme. Semua makhluk hidup itu tersusun atas beberapa sel. Nah, sel sendiri atau sitologi ini berasal dari bahasa Yunani kitos yang artinya wadah. Sitologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang membahas tentang seluk-beluk terjadinya sel. Nah, apa sih sel itu? Definisi sel sendiri adalah unit struktural fungsional terkecil pada suatu makhluk hidup. Nah, sel itu sendiri memiliki semua perangkat dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan proses hidup seperti bergerak, memperbanyak diri, ataupun bereproduksi, beradaptasi, atau merespon terhadap perubahan lingkungan. Oke, kita lanjutkan yang kedua, yaitu struktur sel. Struktur sel adalah suatu pengaturan dan hubungan antar unsur-unsur atau elemen-elemen sel yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan sistem sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Berdasarkan jenisnya, sel itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sel prokariotik dan yang kedua adalah sel eukariotik. Langsung saja, sel prokariotik. Nah, apa sih sel prokariotik itu? Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran nukleus. Hal ini menyebabkan nukleus bercampur atau mengadakan hubungan langsung dengan sitoplasma. Ukuran dari sel prokariotik ini sangat kecil, yaitu antara 1 sampai 10 mikrometer. Contohnya adalah mikroplasma, bakteri, dan ganggang biru. Nah, struktur yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel sendiri berfungsi untuk memberi bentuk tertentu pada sel sebagai pelindung yang kuat dan juga mengatur keluar masuknya zat kimia ke dalam sel. Yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma merupakan pembungkus protoplasma dan sering disebut dengan plasmalema atau lapisan hialin. Membran plasma terdiri dari protein dan lipida. Nah, struktur yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini sering disebut protoplasma atau plasma slide. Sitoplasma merupakan suatu koloid yang banyak mengandung karbohidrat, protein, enzim, belerang, kalsium karbonat, dan volutin yang banyak mengandung asam ARN yang mudah menghisap warna dan bersifat basal. Nah, struktur yang keempat adalah flagella. Strukturnya berupa tali yang keluar dari permukaan sel, mampu bergerak untuk menggerakkan sel. Alat ini berasal dari granula basal yang terdapat di sitoplasma. Nah, selanjutnya yaitu sel eukariotik. Apa sih sel eukariotik itu? Sel eukariotik ini adalah sel dengan nukleus sejati. Maksudnya, sel ini dibungkus oleh membran nukleus sehingga isinya tidak bercampur dengan sitoplasma. Nah, perbedaan yang paling mencolok dari sel prokariotik adalah nukleus sejati yang membungkus sebagian besar DNA sel sehingga DNA tersimpan dalam kompartemen yang berbeda dari sitoplasma. Struktur sel eukariotik ini ada 3. Yang pertama ada nukleus, ada membran plasma, dan juga ada organel sel. Nah, struktur yang pertama yaitu nukleus. Nukleus adalah organel yang paling menonjol dalam sel. Organ kecil ini dipisahkan dari sitoplasma oleh pembungkus yang terdiri dari 2 membran. Membran dalam dan juga membran luar.
Isi nukleus ini berkomunikasi dengan sitosol melalui lubang-lubang pada pembungkusnya yang disebut pori-pori nukleus. Di dalam nukleus terdapat nukleolus, sebuah tempat untuk memproduksi ribosom sel. Nah, struktur yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma merupakan membran yang sangat tipis, bersifat selektif permeabel dengan ukuran 7,5 sampai 10 nanometer. Membran plasma ini merupakan lapisan lipid ganda, yaitu dengan struktur molekul 2 lapis. Yang ketiga ada organel sel. Jumlah organel pada sitoplasma sel eukariotik lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokariotik. Organel tersebut misalnya mitokondria, retikuloplasma, nukleus, ribosom, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi sel. Fungsi sel di sini ada dua. Yang pertama ada metabolisme dan yang kedua adalah komunikasi sel. Kita masuk ke metabolisme. Metabolisme yang terjadi di dalam sel dapat berupa reaksi katabolik ataupun anabolik. Reaksi katabolik itu adalah perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan perombakan senyawa lain. Dan reaksi anabolik sendiri yaitu reaksi penyusunan komponen sel. Kita masuk ke yang kedua yaitu komunikasi sel. Kemampuan sel untuk berkomunikasi yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi organisme uniseluler, serta mengatur satu sama lain dalam proses quorum sensing atau penginderaan quorum untuk menentukan apakah jumlah mereka sudah cukup sebelum membentuk biofilin. Sementara sel-sel dalam embrion hewan berkomunikasi untuk koordinasi proses diferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Nah, cukup sekian sedikit materi yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.